yang cakar perutnya, terurai ususnya, kembali lagi normal, dicakar lagi, terburai ususnya. Ada yang mencakar rumput sambil merintih, menangis. Tapi ada seorang bapak tua, rambutnya putih, wajahnya bersih, pakaiannya putih, tersenyum di atas batu nisannya. Bertanya waliullah ini, tahu nggak apa pertanyaannya? Wahai Tuhan, wahai Bapak, kenapa engkau tidak seperti yang lain, merintih kesakitan, tersiksa di alam kuburnya? Apa jawabannya? Hei Tuhan, saya punya anak lelaki, anak bujang lagi. Dengerin, tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu di pasar. Anak muda setiap pagi dia bersedekah, berinfak atas namaku. Makanya aku menikmati kuburanku, dan aku sudah melihat surga di depanku, dan aku berdoa kepada Allah, kapan hari kiamat, tolong dipercepat, karena aku sudah tidak sabar untuk masuk surga. Kenapa? Karena punya anak yang soleh, yang selalu berinfak, bersedekah atas namanya. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang orang tua ini punya anak seperti itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayah bunda, Bapak Ibu, saya ingin, kalau ingin sukses masa depan kita, kalau wabah virus ini jauh, kalau ingin kita lunas hutang kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Setuju nggak? Setuju nggak? Ulang setelah ini, anak-anakku, adik-adikku yang punya orang tua, jangan sakiti lagi orang tua kalian dengan akhlak kalian. Perbaiki akhlak kalian. Perbaiki akhlak kalian, bikin orang tua kalian tersenyum, jangan bikin dia marah, apalagi murka, apalagi benci kepada kalian. Hati-hati. Bapak kita sudah tua, kita sudah berumah tangga, kita sudah dewasa, bahkan kita jadi orang kaya, pejabat, punya harta. Orang tua kita datang pengen melihat cucunya. Sampai di rumah kita, dia tidur berdua dengan istrinya di kamar yang kita suguhkan kepadanya. Paginya kita sibuk di depan rumah, ada kolam ikan, ada taman, ada lapangan, sibuk dengan handphone, karena ada yang belum bayar hutang orang. Ya, sibuk dengan bapak kita bangun setelah subuh, duduk di samping kita. Dia duduk sambil takut-takut, sibuk nak. Iya Pak, boleh ya Pak, duduk Pak. Lewat burung di bunga, dia bertanya karena orang sudah tua. Nah, iya Pak, itu apa nak? Oh, burung. Kalau itu nak, burung. 2 kali bertanya Bapak Ibu, kita bentak dia. Dengarkan, ini kisah nyata. 2 kali dia bertanya, kita bentak dia. Demi Allah, itu lebih sakit daripada melahirkan kita. Dia tersentak 2 kali. Dia nanya lagi, kalau itu nak yang tabang itu nak, burung, dan dia burung diutang belum dibayar ulang Pak. Bertanya oleh malu banyak Pak. Langsung dia jantungnya berhenti berdenyut. Dia berdiri tanpa berdaya bapak kita. Dia masuk kamar, dibangunkan istri. Apa kata dia? Ma, sayang, bangun saya. Kayaknya anak kita tidak suka dengan kita di rumah ini. Kita pulang kampung. Apa kata istri yang solehah ini? Iya Pak, aku ikut apa aja. Masukkan baju ke dalam tas, masuk sampai ke depan, mau pulang. Anak sibuk dengan handphone. Nah, yo alay. Apa aja mak pengen pulang nak? Kayaknya kami mengganggu di rumah itu. Pulanglah. Tapi kami tidak punya ongkos. Bisa tak pinjam piti 100.000 untuk ongkos painan? Apa jawaban seorang lelaki ini? Tunggu dulu, kamu tanya bini dulu. Perhatikan Pak, 100.000 bapak dan minta uang, harus tanya bini dulu, istri dulu. Dia lupa siapa yang membesarkannya. Dia lupa siapa yang menyuapi dia makan waktu kecilnya. Dia lupa. Hanya 100.000. Hanya 100.000 bapak-bapak ibu-ibu. Kita berhitung kepada orang tua, makanya susah hidup kita. Hutang tak pernah lunas. Suami bertingkah, istri bertingkah, anak-anak narkoba berzina, bahkan LGBT. Kenapa? Orang tua haknya tidak kita berikan. Kita tidak melayaninya dengan baik. Demi Allah, walaupun jabatan kita tinggi, uang kita banyak, tapi rumah tangga kita pasti berantakan. Kenapa? Orang tua kita. Ma'afil aba fil abna. Dengarkan. Ma'afil aba
fil abna, apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian hari ini, suatu hari nanti anak-anak kalian pun akan melakukan lebih dahsyat lagi. Hati-hati kalian. Apa yang kalian lakukan kepada orang tua kalian hari ini, anak kalian nanti lebih parah lagi. Maka jangan sekali-kali gores hati orang tua kita. Layani dia dengan baik. Saya teringat dengan kisah Wais Al-Qarni. Pernah dengar cerita Wais Al-Qarni? Wais Al-Qarni seorang pemuda Yaman. Dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, Bapak Ibu. Hei anak-anakku, Wais Al-Qarni tidak pernah berjumpa, bertatap muka dengan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, ada seorang pemuda baru datang di Madinah, Umar dan Ali, datangi dia. Ada tanda di punggungnya, minta doanya. Apapun permintaannya pasti dikabulkan oleh Allah. Perhatikan, ini anak muda lagi. Bukan apa? Ini anak muda lagi nih. Ini kisah nyata. Demi Allah, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bayul ini. Bukan cerita Doraemon, kisah nyata. Anak muda namanya Wais Al-Qarni. Apa kelebihannya? Kenapa doanya dikabulkan oleh Allah, permintaannya apapun? Ini masalahnya. Ternyata Wais Al-Qarni, Bapak Ibu, seorang pemuda Yaman di suatu kampung. Di kampung itu ada 2 orang belum berangkat haji. Dengarkan, bawa kisah ini pulang. Ada 2 orang yang belum berangkat haji, orang kampung itu. Siapa? Maknya Wais dan Wais. Karena kenapa nggak berangkat haji? Miskin, nggak ada uang. Maknya sudah tua renta. Maknya bilang kepada anaknya, Wais, kayaknya mak tahun ini mati nak. Mak rindu Ka'bah. Mak pengen cium Hajar Aswad. Mak pengen sholat di samping Hijr Ismail dekat makam Ibrahim. Bawa mak ke Ka'bah nak, ke Mekah. Apa jawaban anak soleh ini, Wais ini? Siap mak, siap. Mak, Wais akan cari kayu bakar, Wais akan mengembala domba dan unta, kumpulkan uang, kita beli unta, kita berangkat haji. Singkat cerita Bapak Ibu, terkumpul uang, tapi nggak cukup beli unta. Akhirnya Wais beli bayi domba, bayi kambing, karena uangnya nggak cukup. Apa yang dilakukan anak muda ini? Digendongnya bayi domba itu naik bukit 11 kali bolak-balik. Naik bolak-balik. Orang kampung bilang ini anak gila ini. Masa domba digendong, seharusnya digiring. Ternyata Wais latihan apa? Menggendong. 11 kali bolak-balik tiap hari, sampai bayi domba jadi bapak domba. Lebih berat dari emaknya. Artinya apa? Dia pengen menggendong maknya. Musim haji datang. Apa kata Wais? Mak, bulan depan kita berangkat haji. Allahu Akbar nak. Mana untanya nak? Untanya mana nak? Punggungku kau akan aku gendong. Yang benar nak? Iya, aku sudah latihan. Apa kata orang kampung? Wais, nggak mungkin makmu kau gendong. Jauh Mekah, Yaman, Jakarta, Semarang, Surabaya. Mati makmu di jalan. Gurun pasir, terik panas matahari menggelegar siang hari. Pecah kepala makmu, malamnya menusuk tulang sumsum, beku paru-paru makmu. Nggak mungkin Wais, mati makmu. Apa jawaban maknya? Nak, jangan dengarin orang kampung. Mak dah rindu Ka'bah. Mak pengen cium Hajar Aswad. Bawa mak nak. Jangan dengarin orang kampung. Akhirnya musim haji datang. Sebelah kanan pakaian, sebelah kiri makanan. Digendongnya maknya. Berjalan diangkat tangan orang kampung mencemooh, mencibir. Tapi emaknya mengatakan, angkat tangan nak, biarkan orang menghina kita. Apa kata emaknya? Labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik. Kami penuhi panggilanmu ya Rabb. Anakku jadi untaku ya Rabb. Ya Allah, sampaikan aku ke Ka'bah. Siang malam perjalanan panjang, panas, terkelupas punggungnya Wais, darah bercucuran, malamnya beku, dibersihkan. Besok darah bercucuran, malamnya beku, dibersihkan. Begitu terus setiap hari, berminggu-minggu, sampai ketika ibunya lapar disuapi makan di tengah jalan, dilayani dengan baik. Ibunya buang air besar, dibersihkan dengan tangannya, Pak. Hei ibu, dibersihkan kotoran emaknya dengan tangannya sendiri. Digendongnya lagi, diangkat lagi, berjalan lagi, sampailah akhirnya di depan Ka'bah. Ibunya tidak bergerak. Sampai Wais meneteskan air mata di depan Ka'bah. Ya Rabb, ya Allah, jangan ambil ibuku, jangan ambil emakku sebelum kami menunaikan ibadah haji ya Allah. Tolong ya Allah, seandainya dia mati, kembalikan ruhnya.
Dengan kekuasaan Allah, ibunya bergerak sambil bertanya, di mana kita nak? Di mana kita nak? Kita di mana nak? Kita depan Ka'bah. Mak, cepat nak bawa mak tahu nak mak mati nanti. Labaik Allahumma labaik. La syarika lak labaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu ya Rabb. Kami penuhi panggilanmu ya Rabb. Anakku dari untaku ya Rabb. Akhirnya mereka sa'i Safa Marwah. Mereka lempar jumroh, semua tahallul wukuf. Akhirnya tahallul. Ibunya melihat wajah anaknya kusam menghitam, diciumnya pipi anaknya, Wais, dipeluknya anaknya, mak bahagia punya anak sepertimu, melayaniku. Walaupun engkau tidak punya uang, darah bercucuran, kau tetap tersenyum tanpa mengeluh. Mak gembira anak. Mak ikhlas setelah menunaikan ibadah haji. Kalau mati, kalau mak meninggal, mak ikhlas nak. Apa jawaban anak yang soleh ini, Bapak Ibu? Apa jawaban anak soleh ini? Mak tidak akan mati. Ada Wais yang akan menjaga mak, melayani mak. Mak akan panjang umurnya, kita pulang ke Yaman. Mak akan aku gendong pulang ke Yaman. Allahu Akbar. Saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir di Masjid Darussalam, sudahkah kita menggendong ibu bapak kita? Sudahkah kita melayani orang tua kita, membersihkan kotorannya? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada orang tua kita? Pulang. Setelah ini pulanglah. Kenapa masalah kita bertubi-tubi datang? Karena orang tua kita abaikan. Kita tidak melayani orang tua kita. Orang tua saya sudah meninggal, Bapak Ibu. Bersyukurlah Bapak Ibu yang masih punya orang tua. Pulanglah. Bahagiakan orang tuamu, akan bahagia hidupmu. Anak-anakku yang masih muda, jangan sia-siakan orang tua kalian. Demi Allah, jangan sakiti orang tua kalian. Itu keramat kalian. Demi Allah, minta restu. Apapun yang kalian lakukan pasti berkah. Karena Allah melalui Rasul mengatakan, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Hati-hati. Hati-hati. Jangan pernah menyakiti orang tua. Yang masih punya orang tua, saya minta yang masih punya orang tua, pulanglah setelah ini, minta maaf kepadanya. Kita sering membohonginya, mendustainya, menyakiti perasaannya. Ini saatnya Syawal, bulan peningkatan. Berikan yang terbaik kepadanya, maka akan baik-baik hidup kalian. Jadi anak-anakku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan pada malam ini, apapun yang kita lakukan tidak akan bermakna, tidak akan berbekas sama sekali. Ketika Allah mengatakan salah satu qad harramallahu alaihul jannah, ada 3 golongan manusia diharamkan masuk surga. Pertama apa? Mudminul khamar, orang yang suka minum minuman keras, haram masuk surga. Yang kedua apa? Al-aqu, anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Yang ketiga apa? Wadayus alladzi yukiru fi alil kubus, seorang suami membiarkan istri anak gadisnya berpakaian tapi telanjang. Tidak ada rasa cemburu sama sekali. Tidak akan pernah mencium bau surga. Jadi ayah bunda bapak ibu yang masih punya orang tua, berikan yang terbaik kepada orang tua kita. Banyak lagi hak orang tua, cuman ini yang saya sampaikan. Tapi ketika orang tua kita meninggal, seperti saya, orang tua saya sudah meninggal. Apa hak orang tua sudah meninggal? Saya sampaikan malam ini. Seandainya kalian punya orang tua sudah meninggal, ada 3 haknya. Yang pertama apa? Doakan. Ketika kalian mendoakan diri kalian, jangan lupa orang tua kalian, wajahnya. Bayangkan wajahnya, sebut namanya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baca ini dan bayangkan wajahnya, sebut namanya. Ini haknya. Doakan dia. Jangan kalian doa sendiri tapi orang tua tetap di bawah. Ini anak soleh namanya. Yang kedua, apa haknya? Silaturahim akribaihima. Datangi paman kita, tante kita, etek kita, bibi kita, keluarga besar orang tua kita. Dari emak, dari bapak, teman-temannya, itulah pengganti orang tua kita. Yang ketiga, apa hak orang tua? Bersedekahlah, berinfaklah atas namanya. Kenapa? Bisa jadi hari ini dia lagi diazab di kuburannya. Karena seorang anak yang bersedekah, berinfak atas nama orang tuanya, bercahaya kuburannya. Saya masih ingat dalam kitab pernah saya baca waliullah, seorang wali melalui kuburan. Dengarkan anak muda, ini kisah nyata. Waliullah itu melewati kuburan, dia melihat ruh. Wali itu bisa melihat ruh. Ruh itu yang dilihat dan sekuburan ada yang mencakar wajahnya, berdarah, keluar isi kepalanya, dicakar lagi, kembali lagi, cakar lagi. Ada yang mencakar perutnya, terurai ususnya.
kembali lagi normal, dicakar lagi, terburai ususnya. Ada yang mencakar rumput sambil merintih, menangis. Tapi ada seorang bapak tua, rambutnya putih, wajahnya bersih, pakaiannya putih, tersenyum di atas batu nisannya. Bertanya waliullah ini, tahu nggak apa pertanyaannya? Wahai Tuhan, wahai Bapak, kenapa engkau tidak seperti yang lain, merintih kesakitan, tersiksa di alam kuburnya? Apa jawabannya? Hei Tuhan, saya punya anak lelaki, anak bujang lagi. Dengerin, tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu di pasar. Anak muda, setiap pagi dia bersedekah, berinfak atas namaku. Makanya aku menikmati kuburanku, dan aku sudah melihat surga di depanku. Dan aku berdoa kepada Allah, kapan hari kiamat, tolong dipercepat, karena aku sudah tidak sabar untuk masuk surga. Kenapa? Karena punya anak yang soleh, yang selalu berinfak, bersedekah atas namanya. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang orang tua ini punya anak seperti itu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayah bunda, Bapak Ibu, saya ingin, kalau ingin sukses masa depan kita, kalau wabah virus ini jauh, kalau ingin kita lunas hutang kita, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Setuju nggak? Setuju nggak? Bulan setelah ini, anak-anakku, adik-adikku yang punya orang tua, jangan sakiti lagi orang tua kalian dengan akhlak kalian. Perbaiki akhlak kalian. Perbaiki akhlak kalian, bikin orang tua kalian tersenyum. Jangan bikin dia marah, apalagi murka, apalagi benci kepada kalian. Hati-hati. Tutup wajahnya semuanya Bapak Ibu, anak-anakku, aminnya dalam hati saja. Hayati apa yang saya sampaikan, akui kesalahan kita, terutama kepada orang tua kita. Semuanya, silakan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya minta malam ini, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir malam ini, Bayangkan seandainya di hadapan kita, bayangkan di hadapan kita ada seorang makhluk manusia, wajahnya sudah mulai menua. Bayangkan di hadapan kita ada seorang manusia yang sudah keriput wajahnya. Bayangkan di hadapan kita ada seorang perempuan yang sudah lama tidak kita mencium pipinya. Bayangkan di hadapan kita ada seorang perempuan yang sudah lama kita tidak memeluknya. Bayangkan di hadapan kita ada seorang perempuan yang kita menginap 9 bulan 10 hari dalam perutnya. Kita buat hidupnya menderita. Bayangkan di hadapan kita ada seorang perempuan yang berjuang untuk melahirkan kita, bersimpahkan darah, bercucuran air mata, bahkan nyawanya melayang. Bayangkan di hadapan kita hari ini ada perempuan, kita hisap air susunya tanpa keluh kesah, dibesarkan kita. Bayangkan di hadapan kita ada seorang perempuan, ketika kita lahir, malam hari dia susah untuk tidur, diselimuti kita, dipeluk kita. Bahkan dia tidak rela ketika nyamuk pun menggigit diri kita. Bayangkan seorang perempuan di hadapan kita. Saya minta semuanya bayangkan seorang perempuan yang tidak ada berkeluh kesah. Dia mengajarkan kita berjalan tertatih-tatih, selangkah dua langkah jalan. Ketika langkah ketiga kita terjatuh, dia berteriak, "Ya Rabb, aku lalai ya Allah. Aku lalai ya Allah, anakku kesakitan ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Aku tidak ingin dia sakit ya Allah. Maafkan aku nak." Bayangkan di hadapan kita itu adalah ibu kita, mak kita yang telah membesarkan kita. Bayangkan perempuan itu sudah keriput wajahnya, dia merindukan kita. Bayangkan seorang perempuan yang tidak pernah putus asa untuk membesarkan kita, anak-anaknya. Sekarang bayangkan di hadapan kita ada seorang laki-laki hebat. Bayangkan di hadapan kita ada seorang laki-laki luar biasa, berjuang membesarkan kita, mencari nafkah lahir dan batin, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, ke kebun, ke ladang, ke sawah. Bayangkan di hadapan kita ada seorang laki-laki, dia berhutang di
dicemooh orang, dihina, dicaci maki orang. Bayangkan di hadapan kalian ada seorang lelaki, dia mencuri, mengambil hak orang lain demi kita, anak-anaknya. Bayangkan di hadapan kita ada seorang laki-laki yang tidak pernah mengatakan dia sakit, padahal dia sakit. Dia menderita karena kita. Bayangkan di hadapan kalian ada seorang laki-laki hanya beralaskan kaki demi sepatu baru kita untuk sekolah dulu. Bayangkan ada laki-laki memakai baju compang-camping ke kebun, ke ladang, ke sawah demi baju seragam kita. Bayangkan di hadapan kita. Itulah bapak kita. Sudah lama kita ingin memeluknya, sudah malu rasanya kita ingin menciumnya, padahal dia rindu untuk dicium. Seandainya, bayangkan seandainya orang tua kita, bapak ibu kita ini ketika kita pulang ke rumah, kita melihat di tengah jalan banyak sekali ada bendera kuning, ada bendera putih, orang melayat pakai baju hitam. Orang datang ke rumah kita, sampai kita di rumah, kita melihat ada dua orang manusia yang tidak lagi mengatakan dah pulang nak, dah makan nak, dah pulang nak. Kita tidak pernah berkata-kata itu lagi. Ternyata mak bapak kita telah pergi untuk selama-lamanya. Kita hanya melihat badan kakunya. Kita tidak sempat untuk mencium tangannya, memeluknya. Bayangkan bapak ibu, dosa apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita. Minta ampunlah kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sudah lama kami dibesarkan orang tua kami. Kami mohon kepadamu, Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami. Ampuni dosa ibu bapak kami yang telah membesarkan kami siang dan malam. Kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki demi kami anak-anaknya dulu, Ya Allah. Tapi hari ini Kau jemput dia, Kau panggil dia. Kami tidak sempat minta maaf kepadanya, Ya Allah. Kami tidak ingin menjadi anak yang durhaka, Ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni kesalahan kami. Kembalikan orang tua kami walaupun hanya 5 detik, Ya Allah. Kami ingin minta maaf kepadanya. Kami sering membohonginya, mendustainya, kami sering membentaknya, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Rabb, Ya Allah. Seandainya di antara kami di masjid ini orang tua kami telah meninggal, Ya Allah, terangi kuburannya, Ya Allah. Terangi kuburan orang tua kami. Jangan Engkau siksa orang tua kami. Jauhkan dari semut, belatung, ular, kalajengking yang akan merobek-robek kain kapan dan jasadnya, Ya Allah. Jangan sampai belatung, ular masuk hidung, telinga, mulut, kemaluannya, Ya Allah. Bersihkan kain kapannya putih bersih, jasadnya utuh sampai hari kiamat, seperti para ulama dan para syuhada. Ya Rabb, jangan siksa orang tua kami. Jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga yang bercahaya, Ya Allah. Jangan jadikan kuburan orang tua kami hufrah min hufarin niron, lubang-lubang api neraka yang menyala, Ya Allah. Ampuni dosa kami, Ya Allah. Seandainya Engkau bolehkan, Ya Allah, pindahkan dosa orang tua kami kepada kami, Ya Allah. Pindahkan dosa orang tua kami kepada kami, Ya Rabb. Jangan Engkau siksa orang tua kami, Ya Allah. Jangan Engkau siksa, Ya Allah. Jangan Engkau azab, Ya Rahman. Kami mohon kepadamu, Ya Allah. Berikan yang terbaik kepada orang tua kami melalui sedekah infak kami hari ini, Ya Allah, atau besok hari, lusa dan seterusnya, Ya Rahman. Kami berjanji kami akan berinfak, bersedekah untuknya agar mereka tidak disiksa di alam kuburnya, Ya Allah. Seandainya di antara kami yang hadir ini orang tua kami masih hidup, Ya Allah, panjangkan umur taatnya, Ya Allah. Panjangkan umur ibadahnya. Jauhkan dari pikun, tuli, bisu, setrum, lumpuh. Sembuhkan penyakit orang tua kami yang sakit hari ini. Allahumma shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yaghadiru saqaman.
Bismillah syafi, Bismillah muafi, Bismillah ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i. Sembuhkan orang tua kami ya Allah. Sembuhkan orang tua kami yang sakit hari ini. Sembuhkan ya Allah. Doa anak yang soleh pasti Engkau ijabah. Jadikan kami anak yang soleh dan solehah ya Allah. Kami berjanji malam ini kami akan berbakti kepada orang tua kami. Kami janji ya Allah. Kami janji kami akan suapi makan orang tua kami ketika mereka tidak mampu makan sendiri. Kami janji ya Allah. Kami akan bersihkan kotoran orang tua kami ketika mereka tidak mampu ke kamar mandi. Kami janji ya Allah, agar suatu hari nanti anak-anak kami ikut jejak kami, karena kami bahagiakan orang tua kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami minta kepadamu, seandainya Engkau rindu dengan orang tua kami, ambillah orang tua kami dalam keadaan husnul khatimah. Ambillah orang tua kami ketika kalimat terakhir dari mulutnya kalimat La ilaha illallah. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jadikan kami anak-anak yang rajin ke surau, ke masjid, ke musola. Jadikan kami anak-anak yang ringan misalnya rutin istiqomah membaca Al-Quran. Jadikan kami anak-anak ya Allah yang rutin istiqomah melakukan kebaikan dimanapun berada. Ya Rabb, sadarkan kami para pemuda-pemudi Masjid Darussalam dan kami yang sudah orang tua ini ya Allah, agar kami pahamkan kehidupan setelah kematian. Sadarkan kami ya Allah, agar kami tetap berhati-hati dalam kehidupan yang singkat ini, bahwasanya ada dua malaikat yang menatap, yang mengawasi kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, ya Allah, bahagiakan, selamatkan pengurus Masjid Darussalam selalu dalam ridho, dalam lindungan-Mu. Kami yang hadir di masjid ini, jadikan kami orang-orang yang Kau cintai, dan bangsa kami Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo mudah Bapak Ibu, mudah-mudahan air mata ini menggugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita bisa membahagiakan orang tua kita yang masih hidup, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya soleh dan solehah. Saya cukupkan. Saya minta maaf sebelumnya kalau salah dan khilaf. Saya tutup dengan pantun. Boleh saya pantun? Boleh saya pantun? Buah selasih